Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Buana 79, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai soal uji kompetensi tahun 2021-2022. Khususnya di sini adalah paket 1 ya, di mana untuk paket 1 ini adalah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, kira-kira seperti itu untuk paket 1-nya. Sekarang kita lihat untuk data informasi soal paket 1 di sini. Ya, di mana untuk soal paket 1 di sini untuk identitas perusahaan itu adalah CV Round Indonesia. Ya, ini adalah data-datanya, alamatnya, nomor telepon serta nomor email dan faxnya. Kemudian kebijakan akuntansi yang ada di CV Round Jaya ini seperti layaknya biasanya di sini secara umum sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Kemudian periode akuntansinya di sini adalah tahunan. Kemudian untuk penggunaan jasa di sini karena ini perusahaan jasa ya. Jadi setelah saya amati bahwa Round Indonesia atau CV Round Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ya, mobil seperti itu. Nah, untuk penggunaan jasa di sini kebijakannya adalah bahwa untuk jadwal yang ditetapkan pelanggan harus memberikan uang pangkal atau deposit. Jadi pada saat ada pelanggan mau menggunakan jasa kita, maka dia sesuai aturan harus memberikan uang DP atau uang deposit seperti itu. Kemudian pelanggan melunasi pembayaran sehari sebelum penggunaan jasa. Jadi pada saat jasa akan digunakan maka sehari sebelumnya maka sewa mobil itu harus dilunasi. Lalu kemudian untuk penerimaan kasnya, penerimaan pembayaran dari pelanggan dilakukan dengan menggunakan rekening bank. Kemudian untuk pengeluaran kasnya atau kebijakan pengeluaran kasnya di sini bahwa pengeluaran kas berupa uang pangkal ke sopir untuk operasional bis dilakukan sehari sebelum pemberangkatan. Jadi dalam hal ini perusahaan untuk memberikan uang operasional bis yaitu yang terdiri dari uang sopir, kenek dan BBM atau operasional lainnya, maka itu perusahaan mengeluarkan atau diberikan kepada sopirnya itu sehari sebelum pemberangkatan. Nah, besarnya pengeluaran itu ditentukan di sini jumlahnya adalah 80% dari jumlah seharusnya. Jadi hanya baru diberikan 80%. Nah, 20%-nya itu akan diselesaikan atau dilunasi setelah proses penggunaan jasa atau pekerjaan sopir mengantar jasa kepada pelanggan itu setelah selesai bis kembali. Kemudian sehari setelahnya baru 20%-nya ini akan diselesaikan oleh perusahaan, dibayarkan kepada pihak sopirnya. Oke, lalu pengeluaran yang bersifat kecil yaitu kurang dari 2 juta ini akan dilakukan dengan menggunakan kas kecil. Itu sistem yang digunakan adalah dana tidak tetap. Artinya jika sistem dana tidak tetap yang kita gunakan maka setiap adanya pengeluaran kas kecil atau adanya bukti transaksi voucher maka akan kita langsung catat di dalam jurnal kas kecil atau petty cash. Itu kira-kira informasi awal berkenaan dengan CV Round Jaya. Oke, di sini ada daftar akun ya, ada nama-nama akun yang nanti akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi. Kemudian di sini ada daftar saldo awal atau saldo 30 November. Ya, di sini untuk daftar saldo sendiri sudah saya rekap di dalam bentuk trial balance 1 Desember di sini. Oke, jadi setelah saya mengamati atau menganalisis dokumen-dokumen transaksi yang ada di CV Round Jaya, maka di trial balance 1 Desember atau trial balance awal atau neraca saldo awal ini ada beberapa saldo yang harus kita perbaiki atau kita edit seperti ini. Oke, di sini untuk unearned rent revenue di neraca saldo itu jumlahnya adalah 83 juta. Sedangkan setelah saya amati dokumen transaksi yang ada di CV Round Jaya, ternyata di sini ada kesalahan atau ada kekurangan atau nilai saldo dari unearned rent revenue atau sewa diterima di muka. Nah, seharusnya sewa diterima di muka atau saldo unearned rent revenue itu adalah 85 juta. Nah, rincian saldo jumlahnya 85 juta itu yang pertama. Ini saya sudah buatkan untuk kartu penggunaan jasa atau pemakaian jasa di sini. Yang pertama, perubahan atau jumlah 85 juta ini ada karena adanya DP atau uang muka dari Dinas Pariwisata Sumbar sebesar 2 juta. Saya sudah masukkan ke dalam kartu persediaan atau kartu pemakaian jasa di sini untuk Dinas Pariwisata.
itu kita menerima uang 2 juta atas pemesanan Dinas Pariwisata Sumbar yang itu pemberangkatannya atau pemakaian jasanya tanggal 6 sampai tanggal 12. Nah, dari adanya pemesanan jasa ini yang akan digunakan tanggal 6 sampai tanggal 12, ini pihak Dinas Pariwisata Sumbar ini memberikan deposit atau uang muka sebesar 2 juta. Dan nilai 2 juta ini saya masukkan ke sini sebagai sewa diterima di muka dari Dinas Pariwisata Sumbar. Dan nilai saldo 2 juta ini sudah masuk ke dalam nilai saldo sewa diterima di muka di sini. Ya, sudah masuk ke dalam unearned rent revenue di sini. Sudah termasuk di sini gitu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada sewa diterima di muka sebesar 500.000 dari SMA 2 Kota Solo di sini. Atas pemakaian jasa yang akan digunakan di mana tanggal pemberangkatan adalah tanggal 15 sampai tanggal 17. Jadi SMA 2 Kota Solo itu menyewa 1 bis dengan seat 43 yaitu lamanya 3 hari. Yaitu akan digunakan tanggal 15 sampai tanggal 17. Atas pemesanan bis ini selama 3 hari ini memberikan DP sebesar 500.000 dan di sini sudah kita terima 500.000. Ini pun sudah masuk di dalam saldo unearned rent revenue atau saldo sewa diterima di muka, sudah termasuk di sini. Nah, kemudian di sini ada kejanggalan yaitu 82.500.000. Ini ada transaksi tanggal 3 ya. Transaksi tanggal 3 di sini telah diselesaikan di sini bunyinya. Oke. Di sini telah diselesaikan, bukti kas keluar diselesaikan atas pekerjaan yaitu atas keberangkatan bis tanggal 28 November sampai dengan 2 Desember di sini. Nah, di sini pemakaiannya adalah 1 bis untuk seat 59 dan 3 bis untuk seat yang 43. Ya, di sini saya masukkan ke dalam kartu penggunaan jasa di sini. Oke, di sini masuk di sini ya, 1 bis untuk 59 dan 3 bis untuk yang seat 43 di sini. Perhatikan sini. Oke, lamanya hari itu adalah 5 hari. Oke, lamanya adalah 5 hari. Nah, biayanya itu kalau bis yang seat 59 itu adalah 4.500.000 dan yang seat yang 43 adalah 4 juta. Sehingga total semua biaya itu didapat 82.500.000. 82.500.000. Nah, di sini tanggal keberangkatan adalah 28 November sampai 2 Desember. Artinya ini masih dalam proses pemakaian. Berarti ini sudah dilunasi. Artinya berarti kalau sudah dilunasi, berarti total ini 82.500.000, berarti ini sudah kita terima dan harus dimasukkan ke sini. Nah, karena di sini tidak ada informasi yang jelas, maka anggaplah ini sewa diterima di muka ini kita terima dari SMA 1 Kota Padang. Ini saya asumsikan adalah SMA 1 Kota Padang yang menggunakan jasa ini. Oke, di sini pun akan saya tulis SMA 1 Padang. Oke, SMA 1 Padang. Anggaplah ini diasumsikan ini yang menggunakan jasa ini adalah SMA 1 Kota Padang. Dia berangkat tanggal 28 sampai tanggal 2 Desember. Dan ini mestinya sudah dilunasi sehari sebelum berangkat. Berarti pelunasan ini yang sisa 80.500.000 ini berarti tanggal 27. Berarti per tanggal sekarang berarti total yang 82.500.000 ini asumsinya harusnya sudah masuk ke sini. Nah, sehingga setelah ini saya total ketemunya 85 juta. Ternyata saldo unearned rent revenue ini hanya 83 juta. Berarti ini harus kita edit menjadi 85 juta. Seperti itu, menyesuaikan dengan analisis transaksi yang dilakukan. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian dengan adanya penambahan 2 juta, otomatis saldo awal jadi nggak balance. Nah, untuk menyiasati karena adanya penambahan 2 juta di sewa diterima di muka, otomatis akan mengurangi nilai modal. Makanya di sini untuk modal Habib dan Tira ini saya kurangi 1 juta masing-masing. Ya, jadi untuk yang Habib ini saya kurangi 1 juta menjadi 2.468.362.500. Yang punya Tira pun saya kurangi 1 juta. Ya, saya kurangi 1 juta, nilainya menjadi sama seperti ini. Sehingga 2 juta di sini berkurang, 2 juta di sini bertambah. Sehingga di sini saldonya menjadi sama. Seperti itu. Oke, itu kira-kira untuk revisi atau perbaikan nilai saldo awal dari CV Raun Jaya. Yang sebelumnya untuk saldo
unearned rent revenue itu 83 juta. Sekarang setelah menyesuaikan dengan adanya analisis transaksi dia 85 juta, maka ini saya rubah jadi 85 juta. Kemudian untuk yang modal Habib dan Tira ini saya kurangi 1 juta, 1 juta. Seperti itu kira-kira. Oke, itu untuk modal awalnya. Nah, sekarang kita akan coba analisis transaksi dari dokumen 1 sampai selesai sekarang. Oke, sekarang kita akan coba masukkan ke dalam jurnal. Oke, yang pertama di sini saya akan coba belah jadi 2 begini untuk mempermudah proses input jurnal nantinya. Oke, saya akan bagi jadi seperti ini. Oke, dokumen yang pertama kita akan coba analisis ini. Yang pertama di sini ada bukti kas keluar. Ya, di sini CV Raunjaya mengeluarkan uang 13.500.000 di sini untuk membayar gaji karyawan bulan November. Berarti statusnya di sini kita membayar hutang gaji di sini. Nah, atas bukti transaksi kas keluar, maka di sini kita akan masukkan ke jurnal pengeluaran kas atau case payment journal. Kita masukkan tanggal dan nomor dokumennya di sini tanggal 1, dokumennya nomor BKK 01. Kemudian keterangannya di sini karena membayar gaji, berarti di sini kita kasih pembayaran gaji karyawan. Oke, karena di sini pengeluaran kas, maka kita akan coba isi dari sisi kredit. Di sini kita mengeluarkan 13.500.000, maka langsung otomatis kita masukkan di kolom casing bank 13.500.000. Oke, lalu kita masuk ke sisi debit. Oke, di sini kita mengeluarkan uang 13.500.000 itu bukan membayar upah sopir, ya, upah sopir. Jadi karena ini kita membayar gaji, maka kita masuk ke kolom order. Jadi labor expense itu khusus jika kita mengeluarkan uang untuk membayar upah sopir. Jika kita bukan membayar upah sopir, maka kita masukkan ke kolom order. Oke, upah gaji ini akan kita masukkan, akunnya adalah wages and salaries payer. Kita gunakan akun wages and salaries payable untuk mencatat adanya pembayaran gaji ini. Dengan kode akun di sini adalah 21102, totalnya sama dengan yang kita keluarkan yaitu 13.500.000. Oke, itu untuk dokumen nomor 1. Sekarang kita masuk dokumen yang kedua. Oke, dokumen kedua di sini ada voucher kas kecil, ada pengeluaran kas kecil oleh perusahaan, jumlahnya adalah 850.000. Di sini keterangannya adalah untuk pembelian ATK kantor. Oke, karena metode yang kita gunakan adalah metode dana tidak tetap, artinya setiap adanya pengeluaran kas kecil, maka akan kita catat di jurnal petty cash atau jurnal kas kecil. Kita masuk ke petty cash di sini. Oke, kita masukkan nomor dan tanggalnya. Di situ tanggal 2 nomornya VKK 01. Kemudian di sini keterangannya adalah untuk pembelian ATK kantor di situ. Maka di sini kita masuk kolom kredit. Di sini kas kecil mengeluarkan 850. Kita masukkan di sini 850 juta petty cash. Di sini digunakan untuk pembelian ATK kantor. Oke, pembelian ATK kantor ini kita gunakan nama akun Office Supplies dengan kode akun 11301, totalnya sama dengan jumlah yang dikeluarkan petty cash. Oke, itu dokumen nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen yang ketiga. Oke, dokumen nomor 3 di sini ada bukti kas keluar. Ini ada hubungan tadi dengan kartu penggunaan jasa yang kita buat atas nama SMA 1 Kota Padang ya. Jadi di sini perhatikan baik-baik bahwa di sini tanggal 3 ini ada bukti kas keluar untuk penyelesaian atas pekerjaan yang diselesaikan atau pembayaran iuran atas penyelesaian pekerjaan, yaitu dari atas keberangkatan bis tanggal 28 November sampai tanggal 2 Desember berarti ini. Oke, berarti ini adalah penyelesaian pembayaran kepada bagian sopir atau ini dibayarkan kepada bagian sopir untuk menyelesaikan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dari pekerjaan atas mengantar jasa tanggal 28 sampai tanggal 2 Desember ini. Berarti ini berkaitan. Ya, dokumen nomor 3 dengan kartu pemakaian jasa atas nama SMA 1 Kota Padang. Oke, yang pertama atas adanya bukti kas keluar, di sini kita mengeluarkan kas sebesar 6.200.000. Oke, untuk mencatat adanya pengeluaran kas sebesar 6.200.000, ini kita masuk ke jurnal pengeluaran kas ya, cash payment journal. Oke, yang pertama kita masukkan untuk tanggal dan nomornya. Tanggal 3 nomor BKK 02, keterangannya adalah pembayaran penyelesaian pekerjaan. Oke, di sini kita langsung masuk ke kolom kredit. Kita mengeluarkan 6.200.000. Langsung kita masukkan ke bank 6.200.000. Oke, di sini dari jumlah yang kita keluarkan 6.200.000 sebelumnya totalnya di sini adalah 35 juta.
ada DP 28.800.000. Nah, DP ini sebelumnya sudah kita terima sebagai prepaid. Di sini akunnya adalah untuk menerima uang muka adalah prepaid income ya. Di sini kode berapa yang 28 juta di sini. Prepaid mana kodenya? Oke, prepaid itu kode 1 berarti ya. Kayak prepaid expand ini. Ya, jadi sebelumnya kita sudah catat sebagai DP untuk membayar sopir itu 28 juta sudah masuk di dalam prepaid expand. Nah, sekarang prepaid expand ini karena sudah diselesaikan pekerjaan, maka otomatis prepaid expand ini atau DP ini akan kita masukkan di sisi kredit supaya nanti saldonya 0 ya. Oke, untuk DP ini akan kita catat di sisi kredit. Di kolom order kita masukkan nama akunnya adalah prepaid expand, kodenya adalah 11202, totalnya 28.800.000 sesuai dengan jumlah prepaid yang sebelumnya kita terima di sini. Ya, seperti itu kira-kira. Itu untuk yang jurnal pengeluaran kas ya. Oke, itu yang sisi kreditnya. Sekarang perhatikan di sini. Dari total 35 juta, di sini terdiri dari upah sopir 1, sopir 2 dan kenek. Nah, untuk poin 1, 2, 3 ini akan kita golongkan sebagai labor expense ya. Jadi 7 juta ditambah 7 juta tambah 6 juta ini jumlahnya 20 juta. Nilai 20 juta ini akan kita masukkan sebagai upah sopir atau labor expense sebesar 20 juta. Nah, sedangkan untuk biaya operasional bis ini akan kita masukkan di sisi order dengan menggunakan akun adalah operasional bis expense atau beban operasional bis. Jumlahnya di sini adalah 15 juta. Ya, kode akunnya adalah 61202. Oke, jadi untuk total 35 juta, ya, total biaya 35 juta itu terdiri dari upah sopir dan kenek. Ya, untuk upah sopir dan kenek ini kita masukkan sebagai upah sopir ini atau labor expense, kita gunakan akun labor expense. Sedangkan untuk yang biaya operasional ini kita pisahkan, kita catat dengan menggunakan akun operasional bis expense. Seperti itu. Nah, nilai yang kita keluarkan itu sebesar 6.200.000 kita catat di cash in bank. Sedangkan di sini untuk DP-nya kita masukkan ke dalam akun prepaid expense. Sehingga jika kita jumlahkan total di kolom order di sisi kredit dengan cash in bank ini sama dengan total yang ada di labor expense ditambah dengan total di operating bis expense. Itu untuk dokumen nomor 3. Kita masuk ke dokumen transaksi nomor 4. Oke, dokumen transaksi nomor 4 di sini ada bukti kas masuk ya. Kita menerima deposit payment itu 2 juta itu dari SMK Negeri 1 Solo ya untuk DP atau sewa bis yang tujuannya adalah ke Banda Aceh ya. Yaitu jadwal pemberangkatan tanggal 21 sampai tanggal 28 Desember. Dia menggunakan jasa ini adalah selama 8 hari. Oke, seperti itu. Oke, yang pertama atas bukti kas masuk sebesar 2 juta ini, yang 2 juta ini atau penerimaan kas ini kita catat di jurnal penerimaan kas ya. Kita catat di jurnal penerimaan kas, masukkan tanggal itu tanggal 4, nomornya BKM 01. Oke, keterangannya kita terima dari SMK Negeri 1 Solo. Oke, di situ kita terima cash in bank sebesar 2 juta. Oke, 2 juta yang kita terima di cash in bank itu berasal dari sewa diterima di muka 2 juta seperti ini. Oke, itu yang pertama untuk mencatat adanya penerimaan 2 juta. Dengan adanya deposit payment, adanya DP 2 juta dari SMK Negeri 1 Solo, maka otomatis ini pun harus kita masukkan di dalam kartu pemakaian jasa atau data pemakaian jasa dari pelanggan. Kita masuk ke kartu pemakaian jasa ini. Kita buatkan di sini untuk kartunya. Ya, kita buatkan di sini untuk SMK Negeri 1 Solo. Ya, di sini tanggal pemberangkatan adalah tanggal berapa ini? 21 sampai 28 Desember. Oke ya. Di sini kemudian tujuannya adalah Aceh. Di sini kita SMK Negeri 1 Solo dia menyewa 2 bis untuk seat 59 dan 2 bis untuk yang seat 43. Ya, masing-masing menyewa 2 bis. Oke, lamanya itu 8 hari. Ya, dia menyewa untuk 8 hari. Jadi ada 4 bis yang disewa digunakan untuk 8 hari. Sehingga totalnya di sini untuk sewa mobilnya untuk yang seat 59 itu 4.500.000 dan yang seat 43 itu adalah 4 juta, maka total keseluruhan untuk sewa bisnya adalah
72 juta dan 64 juta. Sehingga totalnya adalah 136 juta. Oke. Kemudian dari total biaya 136 juta ini, pihak SMK ini memberikan DP 2 juta. Kita masukkan di sini 2 juta. Di mana DP 2 juta ini diberikan tanggal 4 Desember ini. Nah, sehingga dengan adanya DP 2 juta, maka sisa yang belum dibayar adalah 134 juta. Nah, sisa 134 juta ini nanti oleh SMK Negeri 1 Solo harus dilunasi 1 hari sebelum tanggal pemberangkatan ini. Berarti tanggal 20 harus sudah dilunasi yang 134 juta ini. Oke, seperti itu. Itu masuk ke dalam kartu penggunaan jasanya. Seperti ini kira-kira. Ya, kemudian setelah itu kita masuk ke dokumen transaksi yang nomor 5. Oke, transaksi nomor 5 di sini ada bukti kas masuk. Ya, ada bukti kas masuk. Di sini pelunasan pembayaran. Ya, kita menerima adanya pelunasan pembayaran dari Dinas Pariwisata Sumbar, yaitu untuk keberangkatan tanggal 6 sampai tanggal 12. Di situ ya. Oke, atas adanya bukti kas masuk atau adanya penerimaan uang sebesar 113.500.000, ini akan kita catat yang pertama di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, kita masukkan tanggal dan nomornya. Kemudian di sini kita terima dari Dinas Pariwisata. Lalu jumlah yang kita terima di sini adalah 113.500.000. Kita masukkan di kolom casing bank 113.500.000. Lalu masuk ke kolom unearned rent revenue, pendapatan sewa diterima di muka. Oke, seperti itu kira-kira untuk yang jurnal penerimaan kasnya. Nah, kemudian dengan adanya pelunasan ya, atas pembayaran untuk pemberangkatan bis tanggal 6 ini, maka otomatis ini akan kita masukkan juga di dalam kartu penggunaan jasa atas nama Dinas Pariwisata. Kita cari Dinas Pariwisata ya, ini ya. Jadi 113 juta ini adalah pelunasan dari pemesanan sebelumnya ya, yang untuk berangkat tanggal 6 di sini. Ya, sisa ya dari total sewa di sini Dinas Pariwisata menyewa 1 bis dan 3 bis. 1 bis untuk seat 59 dan 3 bis untuk yang seat 43. Masing-masing digunakan dalam 7 hari sehingga totalnya itu adalah 115.500.000. Kemudian Dinas Pariwisata memberikan DP 2 juta yang sebelumnya sudah kita masukkan, yang sudah kita terima di sini, yang sudah masuk di sewa diterima di muka di sini. Oke. Kemudian dengan DP 2 juta maka sisanya adalah 113.500.000. Nah, 113.500.000 ini dilunasi tanggal 5 ini. Ya. Sehingga di sini yang 113 juta ini otomatis akan kita masukkan di sini. Yaitu sebagai pelunasan. Pelunasan tanggal berapa? Di sini tanggal 5 Desember. Oke, jadi tanggal 5 Desember itu terjadi pelunasan dari penggunaan jasa oleh Dinas Pariwisata. Oke, seperti itu yang dokumen nomor 5. Oke, karena begitu panjang durasi untuk dokumen nomor 6 dan seterusnya, saya rasa akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya rasa cukupkan untuk pertemuan yang pertama ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.